aja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ibu absen dulu ya. Ansa Ramadhani, Hadir. Aldo Heriza, Hadir. Pratama Putra. Nggak ada. Kemana dia? Nggak tahu saya. Kok Rama ketawa? Rama tahu ya? Temennya banget ya. Terus Agus Salim. Kenapa ini? Oh, kalian ini sembunyiin ya? Enggak, oh gitu. Enggak, Bu. Oke, kita kondusif. Materi kita hari ini itu akhlak yang terpuji, yaitu husnuzon, roja, dan taubat. Nah, ini materi kita hari ini ya. Oke, husnuzon. Di sini ada yang tahu nggak husnuzon itu apa? Saya, Bu. Apa Aldo? Husnuzon itu berprasangka baik. Iya, benar sekali. Pintar. Jadi husnuzon itu adalah prasangka yang baik, yang benar, bisa salah. Yang prasangka itu kan sesuatu yang kita nggak tahu, menduga-duga, entah itu benar, entah itu salah. Itu prasangka. Nah, husnuzon sendiri itu baik gitu. Jadi berprasangka baik. Nah, berprasangka baik itu pula ada yang kita berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik sama sesama manusia. Kemudian juga kita ada berprasangka baik sesama diri sendiri. Jadi ada 3 ya bentuk itu. Yang pertama berprasangka baik dengan Allah, terus berprasangka baik dengan sesama. Tahu nggak Aldo, sesama ini maksudnya apa? Sama manusia. Iya, benar. Kemudian berprasangka baik dengan diri sendiri. Nah, jadi kita juga sama diri sendiri harus berprasangka baik gitu. Nah, dari berprasangka baik ini kan husnuzon yang mana kita punya akhlak, kita punya prasangka yang baik sama orang, kita punya prasangka baik sama Allah, sama diri sendiri. Itu kan suatu hal yang terpuji. Kenapa? Sesuatu hal yang nih, seandainya kita punya masalah atau kita nyangka ada orang itu kok kayak gini-gini ya orangnya gitu. Nah, itu sesuatu hal yang nggak baik. Itu namanya prasangka yang nggak baik sama orang. Berarti dia masuk ke sesama ini tadi, sesama hamba Allah atau sesama manusia. Nah, prasangka baik sama Allah itu yang gimana? Prasangka baik sama Allah itu misal Rama lagi kehilangan barang. Nah, terus Rama ini kesel gitu ya. Rama kesel, terus Rama kayak bilang, ih wow, lo kok gini banget sih gitu, apa uangnya jatuh gitu. Itu kan kesalahan Rama sendiri karena Rama mungkin lupa naruh atau gimana gitu. Dan terus juga sebenarnya kayak kita ada masalah gitu. Nah, masalah itu kayak kita merasa, Allah kok kayak gini banget sih gitu. Kenapa sih Allah kok gini banget gitu. Yang sesuatu yang kita masalahin itu kita luapin sama Allah. Kita salahin ke Allah. Kita husnuzon, kita kita husnuzon ke Allah gitu. Berprasangka baiknya sama Allah. Oh, mungkin masalah ini adalah suatu hal yang baik buat kita. Kita ya nggak tahu gitu kan, karena sesuatu yang sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Nah, terus
sesama diri sendiri. Kenapa kita harus punya prasangka baik sama diri sendiri? Karena kita berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik sama manusia aja harus, apalagi sama diri sendiri. Nih, kita nggak boleh ngejudge diri kita, kenapa sih diri kita bodoh, jadi kita nggak bisa ini diri kita. Andaikan Aldo nggak bisa matematika, kenapa sih saya kok nggak bisa kayak gini, bodoh? Sebenarnya bukan bodoh nggak bisa, cuman apa, males. Manusia itu nggak ada yang bodoh, hanya saja males. Nah, jadi prasangka yang nggak baik itu dibuang gitu. Kita belajar untuk berprasangka baik sama diri sendiri, itu suatu hal motivasi juga buat diri sendiri. Jadi kita diri sendiri ini punya motivasi dalam diri, saya bisa, saya harus bisa, kayak gitu. Nih, ini prasangka yang baik sama diri sendiri. Nah, di surat Al-Maidah itu ayat 6 itu artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Jadi sikap husnuzon terhadap Allah pun akan menenteramkan jiwa serta memantapkan keimanan kita sebagai manusia. Nah, itulah yang akan melahirkan sikap tawadu, tawakal gitu. Jadi ketika kita punya karakter yang baik, watak yang baik, jadi kita dapat menghadapi suatu masalah itu dengan bijak. Karena adanya iman di hati kita, kayak gitu. Nah, kita bahas juga sampai sini. Ada yang mau bertanya nggak, atau ada yang kurang jelas tentang husnuzon? Nggak ada. Rama nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke roja. Ada yang tahu nggak roja ini apa? Saya tahu. Apa? Raja. Raja itu berasal dari kata raja ayarju'u, kerajaan, dan yang bermakna mengharap atau pengharapan. Benar sekali. Nah, jadi roja itu berharap atau pengharapan. Berharap atau pengharapan. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Jadi roja ini berharap atau pengharapan, yaitu adalah suatu yang kita harapkan yang berujung kebaikan gitu. Jadi maksudnya roja ini akhlak yang baik terpuji tadi, yaitu adalah suatu pengharapan, apapun yang kita harapkan itu baik gitu. Nah, kita menginginkan atau kita menantikan sesuatu yang kita senangi gitu, yang memang kita pinginnya, ya Allah semoga terjadi itu gitu ya, memang kita pingin, ya kita memang minta sama Allah kayak gitu. Nah, kita menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sikap roja ini adalah sikap yang mengharap ridho, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada menurut ahli yaitu Al-Ghazali bahwa kegembiraan mengharap atau harapan itu adalah kegembiraan hati karena menanti harapan yang kita senangi dan kita idam-idamkan. Jadi harapan yang kita nantikan harus disertai dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, harapan yang kita usahain, harapan yang kita pengen itu nggak akan bisa terwujud tanpa adanya doa, walaupun kita tawakal. Nah, walaupun ada tawakal dan doa, kalau kita nggak ikhtiar, harapan juga bakal kayak kita cuma ngebayang-bayang aja kayak gitu. Jadi harus disertai dengan tawakal, doa, dan yang terakhir ikhtiar itu tadi. Itu roja. Dari sini sampai sini, dari inti roja sendiri, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Rama? Nggak ada, Bu. Ya. Oke. Nah, di sini juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu itu pernah berkata, sesungguhnya orang alim yang benar ialah tidak membuat orang-orang putus asa terhadap rahmat Allah dan tidak membuat orang merasa aman dari hukuman Allah. Oleh karena itu, para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, ulama adalah dokter-dokter hati yang memberikan nasihat, yang mendatangkan
harapan atau roja itu tadi bagi setiap orang yang sakit. Nah, jadi kita harus optimis. Roja itu kan optimis itu tadi yang mana kita bisa melewati tahap-tahap dalam kehidupan gitu, tahap-tahap masalah gitu. Kemudian di sini kita dinamis. Dinamis ini adalah sikap yang terus berkembang. Jadi sifat atau akhlak yang kita punya harus ada sikap dinamis itu tadi yang terus berkembang. Jadi kita nggak berhenti, nggak stuck aja, terus berkembang kayak gitu. Berpikir ke depannya harus seperti apa, bagaimana gitu. Nah, kemudian di sini juga apa sih hikmah yang kita dapat dari roja ini tadi, yaitu adalah sikap roja ini mempunyai sikap optimisme total, kemudian akan menjadikan seorang itu hidup tanpa kesedihan. Karena apa tadi? Karena dia bertawakal, berdoa, berikhtiar kepada Allah kayak gitu. Dia yakin akan setiap rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dia membuat prasangka menjadi baik. Dia selalu baik berprasangka gitu, karena dia selalu mengharapkan kebaikan. Nah, sampai sini Ibu kira sangat jelas ya roja ini tadi. Ya. Kita lanjut ke taubat. Nah, tanya lagi nih, taubat ada yang tahu nggak apa dan gimana? Bukan artinya, tapi lebih ke makna taubat. Kalau arti mungkin semua orang kebanyakan tahu ya. Apa Aldo? Taubat itu apa sih? Kenapa sih taubat itu yang gimana? Taubat itu apa gitu? Taubat itu meminta ampun Dari kesalahan iya. yang kita perbuat. Ya, itu inti ya. Jadi taubat itu adalah bentuk dari suatu permohonan kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta atas kesalahan yang pernah kita perbuat, itu taubat. Nah, taubat ini juga itu adalah kita memohon ampun, kita memohon pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat juga. Nah, tobat ini juga suatu pengakuan. Tobat ini adalah suatu pengakuan ya, pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan yang menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini tobat. Jadi tobat ini adalah pengakuan. Jadi kita sebagai manusia gak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, itu ada ya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian ada juga Ahzab ayat 33 ya. Jadi orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Tobat ini sangat baik ya. Nah, di sini ada, jadi Allah itu Maha Pengampun, dan sifat Allah yang Maha Pengampun dijelaskan itu sendiri dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai beberapa nama yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun, yaitu nama-nama itu adalah Al-Ghafur, berarti yang Maha Pengampun, sebagaimana firman berikut. Nah, jadi ada di surat An-Nisa ayat 4 itu, yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf, sebagaimana firman-Nya itu ada di surat An-Nisa juga, maka mereka tidak mudah-mudahan Allah memaafkannya, maka mereka Allah Pemaaf, Maha Pengampun.
Nah, apa sih syarat-syarat taubat? Syarat taubat itu yang pertama, taubat itu dilakukan seketika itu juga, yaitu setelah sadar bahwa ia telah berbuat salah. Itu juga bisa dilakukan kayak gitu. Jadi ketika kita buat salah, kita langsung minta permohonan ampun sama Allah. Nah, jika ada orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang atau apa, itu harus diselesaikan. Terus juga hendaknya juga merupakan tobat nasuha, yaitu benar-benar menyesal. Nggak cuma sekedar kita minta ampun sama Allah doang, tapi emang benar-benar dari hati kita minta ampunan dari Allah atas segala perbuatan kesalahan kita. Terus juga kita mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggantikan kesalahan dengan kebaikan. Syarat-syarat taubat. Nah, doa taubat itu ada di surat Al-A'raf ayat 7. Ya Tuhan kami telah, artinya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Tuh. Terus juga doa itu adalah salah satu doa Nabi Adam alaihi salam. Terus juga doa taubat Nabi Ibrahim itu di surat Al-Baqarah 2, artinya dan terimalah taubat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima taubat. Ibu sedikit ada video, cuman agak sulit juga videonya ini diputar karena ada kendala. Jadi mungkin ibu kirim aja ke ini ya, ke grup ya. Ya. Oke. Oke, nah sampai sini ada yang bertanyain nggak dari ketiga pembahasan kita hari ini? Nggak ada. Udah ngerti ya? Udah paham ya? Oke. Ibu bakal kasih kalian tugas nanti. Minggu depan kita bahas lagi. Nah, ibu bakal tanya lagi materi-materi kita sampaikan hari ini tentang husnuzon, roja, dan taubat. Jadi minggu depan bakal ditanyain lagi tentang ketiga materi ini ya. Ya. Oke. Jadi husnuzon, roja, taubat itu adalah akhlak yang terpuji, yang mana husnuzon itu sendiri berprasangka baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri dan sesama manusia. Kemudian roja itu tadi adalah pengharapan yang baik, keinginan kita yang baik, yang mana ada tawakal, ada usaha, ada doa, dan ada ikhtiar. Kemudian itu tadi taubat, yang mana kita mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, oke. Baiklah, dari penjelasan ibu tadi, nanti tugasnya bakal ibu kasihin ke grup ya, biar Alda yang ngebagi, biar ngasih tahu. Terus juga tadi yang nggak masuk itu tolong dikasih tahu, diperingati bahwa jika dia tidak masuk lagi untuk minggu depan, maka dia tidak ibu perbolehkan untuk mengikuti ulangan. Oke, sampai sini. Terima kasih untuk hari ini. Buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar walaupun kita di musim pandemi saat ini yang memang banyak wabah di mana-mana, terus juga permasalahan penyakit. Ibu harapkan kalian tetap sehat, jaga kesehatan terus dan semangat belajarnya. Oke, ibu akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.